tetap ngaji itu, tetap diusahakan gimana caranya nih bangun sadar oh. Enggak juga tuh bangun Wak. Nah, dah lah tuh kan di tengah-tengah atau di pertengahan ibu-ibu ini lagi membaca surat Yasin, tiba-tiba kalian tahu, kami yang lagi tadi terduduk diam nengokin ibu tirinya nih, tiba-tiba berteriak Wak ke arah ibu-ibu yang lagi ngajiin mama tirinya ini. Nadanya tinggi kan, dia bilang, "Hei, stop aja kalian ngaji. Itu percuma, nggak bakal bikin dia buka matanya. Matanya udah ditutup sama jin yang lebih pandai lagi ngajinya daripada kalian." Nah, terus ibu-ibu di semua langsung lihat ke arah Kak Mei kan. Kok ngomong gitu? Kok kenapa, Mei? Nah, Kak Mei pun langsung dia malah bingung juga Kak Mei. Kenapa kok Mei? Kenapa ngomong kayak gitu? Ini nggak kemasukan Kak Mei nih, Wak. Tiba-tiba yang ngomong kayak gitu. Nah, barulah di situ Kak Mei ngasih tahu nih tentang apa yang dia rasakan saat itu. Tadi Mei ngerasa kok kayak ada yang nutupin mata Tante Ria ya, Bi. Orangnya besar, Bi, tinggi, hitam. Dia kelihatan kayak lagi marah gitu sama Tante Ria. Nah, kagetlah semua orang yang di sana dengar ucapan si Kakak Mei ini kan. Tapi mereka tetap tuh ngelanjutin baca Yasin. Baca terus Bu, baca. Apalagi yang kau tengok, Mei? Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Paniklah ini kan Bisonya. Dan beberapa saat kemudian papa Kak Mei yang ada di sana juga langsung lah itu nyuruh, "Pak, tolong panggil Ustadz kenalan kita, Pak." Karena kayak udah nggak tahu nih harus dibantu Ustadz ini kan. Dah nggak lama setelahnya Pak Ustadz pun datang lah itu. Nah, waktu Pak Ustadz datang, Pak Ustadz ini nggak langsung lihat kondisi Tante Ria nih. Waktu masuk ke ruang keluarga langsung jalan nih pergi ke belakang menuju ke arah sumur yang ada di kamar mandinya Kak Mei, Wak. Sebentar ya saya ke sana. Set, jalan kan. Ini ibu-ibu lagi baca di tengah-tengah nih. Lewat Pak Ustadz, pergi ke belakang. Kurang lebih 10 menit lagi tuh Pak Ustadz ini berdiri di depan pintu yang mau ke arah ke sumur tuh, kata Kak Mei. Diam di situ kan Ustadznya 10 menit. Abis itu nggak lama kemudian barulah ini Pak Ustadz balik pergi ke ruang keluarga itu nengok kondisi Tante Ria. Nah, salah satu tetangga yang ikut ngaji tadi bilanglah ke Pak Ustadz kan apa yang Kak Mei bilang nih sama mereka. "Iya Pak, tadi Mei bilang kalau ada yang nutupin matanya ibu, ada di depan di atas badannya ibu," kayak gitu udah diceritain semua sama Pak Ustadz kan. Akhirnya Pak Ustadz pun nanyalah sama Kak Mei, "Mei lihat apa tadi?" "Mei lihat ada sosok tinggi Pak, hitam, ada tuh di atas badannya ibu tadi." "Ada berapa yang Mei lihat?" kata Pak Ustadz. Kak Mei pun mencoba memejamkan matanya sebentar kan Wak, sambil fokus nih ke arahnya ibu. Nah, kalian masih ingat kan Wak, kalau Kak Mei ini memang masih sensitif kali dengan hal-hal kayak gitu kan. Jadi kalau memang Kak Mei ini mau merasakan keberadaan mereka, Kak Mei ini memang harus memfokuskan pikirannya dan harus tutup mata ke arah yang harus mau difokuskan gitu. Nanti biasanya Wak disertai seluruh badannya Kak Mei ini bakal merinding juga kalau memang itu makhluk ada gitu. Kak Mei ini juga sebenarnya katanya nggak tahu kemampuan ini datangnya dari mana Wak. Cuma Kak Mei ini kayak bisa merasakan keberadaan mereka lah gitu. Udah lah tuh kan, tutup mata deh, fokus deh ke arah mama ini. Dan gak lama setelah memejamkan mata, Kak Mei pun jawab, "Ada 2 Pak, ada 2. "Oh ya sudah, betul berarti dugaan saya nggak salah," kata Pak Ustadz. "Memang benar ada 2 makhluk yang berasal dari belakang rumahmu dekat sumur dan kamar mandi rumah kamu, Mei." Dan akhirnya sama Pak Ustadz, Tante Ria ini pun kayak dibaca-bacain doa lah gitu, Wak. Lumayan agak lama tuh. Dan alhamdulillahnya Tante Ria pun mulai bersuara dan berangsur-angsur bisa membuka matanya. Sadar nih. Nah, terus papa kami ini akhirnya nanya lah sama Pak Ustadz, "Kenapa bisa jadi kayak gini, Ustadz?" Pak Ustadz jawab, "Mereka marah Mas sama Tante Ria ini karena Tante Ria suka ngomong kotor dan juga agak jorok itu kalau di kamar mandi. Dan ternyata Wak, kata Kak Mei nih Wak ya, kata Kak Mei, inilah dia salah satu alasan aku kenapa aku kurang suka sama mama tiriku. Selain memang Tante Ria ini suka marah-marah nggak jelas, Nat, dia ini juga agak sering ngomong jorok gitu. Makanya marah lah makhluk ini sama Tante Ria kan. Nah, itu kan makhluk yang ada di belakang rumah. Itu pun 2 sosok hitam. Terus Neng Kunti yang ada di atas perutnya mama yang ditengok Mama Abu tuh apa? Bukan Neng Kunti ya Wak yang tutupin matanya Tante Ria hari itu, bukan, beda lagi. Terus kenapa si Kunti ini marah sama Tante Ria, Nat? Nah, itulah Wak sayangnya kata Kak memang Abu ini masih belum mau buka suara. Entah apa alasannya gitu, Mang Abu memilih untuk tidak menceritakan hal itu ke Kak Mei. Walaupun memang udah diajak ngomong berdua mungkin ya, nggak ada sama sekali, nggak usah, Mang Abu nggak bisa jelasin. Kayak gitu, aduh penasaran gak sih kalian? Apa kita cari nih Mang Abu? Dan anyway, setelah Tante Ria sadar, Wak sebenarnya nggak langsung hari itu juga sih Tante Ria ini sembuh dari penyakit pendarahannya itu. Tapi beberapa hari kemudian baru bisa sembuh. Dan alhamdulillah sekarang Tante Ria udah nggak pendarahan lagi. Tapi ya itu, Kak Mei pun sampai sekarang nggak tahu apa penyebabnya Tante Ria ini bisa diinjak-injak sama Neng Kunti itu. Karena ya Mang Abu belum mau kasih tahu gitu sama Tante Ria sama Kak Mei. Dan menurut Kak Mei ya Wak ya, mungkin Tante Ria ini pernah melakukan hal-hal yang aneh
tapi mereka nggak tahu. Dan satu lagi nih ya, mungkin ada yang penasaran, terus kalau memang nih Tante Ria yang bersalah, kenapa Kak Mei ikut-ikutan kena imbasnya juga? Nah, yang dibuat kayak sakit kepala gitu sampai pingsan kan? Nah, kata Mang Abu, hal ini dikarenakan makhluk-makhluk yang mengganggu Tante Ria ini punya energi yang kuat. Mereka bisa ngasih tahu keberadaan mereka dengan mudah. Jadi mereka itu mau kasih tahu ke Kak Mei bahwa mereka lah penyebab Tante Ria itu sakit melalui ya benar dong, melalui Kak Mei. Dan itu juga kan memang basicnya Kak Mei ini. Jadi kalau memang dia merasakan hal-hal yang aneh, hal mistis, kepalanya jadi sakit. Cuman karena memang energi ini kuat kali, kepala pun makin sakit. Itulah makanya 2 kali pingsan. Dan kata Kak Mei juga, waktu dia tiba-tiba teriak suruh ibu-ibu berhenti ngaji itu, pada saat itu Kak Mei mengaku, bukan aku yang mengatakan hal demikian, tapi kata-kata itu entah kenapa keluarnya dari mulut aku. Nah, gak kerasukan ini, aku enggak, orang waktu ditanya, kok kenapa langsung diam, kok dia bingung yang ada. Itu Allahualam lagi, entah kenapa tuh. Dan untuk sekarang kata Kak Mei, kemampuan itu udah nggak bisa dia rasakan lagi, tapi ya terkadang masih ada lah dikit-dikit, udah nggak terlalu kayak dulu kali, karena Kak Mei pun nggak mau juga mendalami hal-hal kayak gitu Oke, Wak ya, jadi itu tadi kisahnya dari Kak Mei. Terima kasih banyak Kak Mei, salam buat Tante Ria, Om, Bi Eti, Bi Sonya, Dio, tetangga-tetangga di luar, kirimkan salam aku buat mereka. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman horornya, bisa menambahkan koleksi cerita horor kami.